sementara cuma nongkrong bengkok, gak ada kerjaan, mending ngobrol di podcast Tepos Liro. Ya, assalamualaikum, kembali lagi dengan saya Hanif Syaiful Mustaqim di podcast Tepos Liro. Sebelumnya kita membahas promo dan diskon. Kali ini kita akan membahas tentang peran ekonomi digital syariah sebagai penggerak pertumbuhan ekonomi nasional sesuai dengan laporan jurnal yang saya dan dua teman saya buat. Oke, saya akan menjelaskan sedikit tentang apa itu yang dinamakan ekonomi digital syariah. Di jurnal yang kami buat ada penjelasan ekonomi digital syariah merupakan penggabungan antara prinsip-prinsip ekonomi Islam dan teknologi digital untuk menghasilkan layanan ekonomi yang halal, aman, dan inklusif. Dalam studi terbaru, ekonomi digital syariah mencakup berbagai layanan seperti fintech syariah. Dilanjutkan ada marketplace halal, serta platform digital yang mendukung pengelolaan zakat dan wakaf. Kami kutip dari jurnal Rafiullah 2025. Dan seperti halnya Bank Jago Syariah, terus BRI Syariah, dilanjutkan ada juga Bank Syariah Indonesia yang sering kita temui yang biasa disingkat dengan kata BSI. Itu adalah salah satu layanan keuangan digital syariah. Ada juga reksadana syariah, terus dompet digital atau e-wallet syariah. Nah, tanpa menunggu lama, mari kita langsung lanjutkan ke pembahasan yang lebih dalam sebisa kita terkait peran ekonomi digital syariah sebagai penggerak pertumbuhan ekonomi nasional dengan dua teman saya. Simak video sampai habis. See you. Selamat datang, Mas. Oke mas. Oke. Bagaimana kok dia? Dari belakang. Gor. Ya, kita sudah bersama dua narasumber terkemuka abad ini. Kita akan membahas terkait ekonomi digital syariah, pengaruh ekonomi digital syariah. Ada beberapa pertanyaan yang nantinya akan saya berikan secara bergantian dari nanti untuk Mas Fadil dan Mas Adib bisa menjawab sesuai yang saya berikan setaunya saja, jangan dipaksakan karena memang pembahasan ini mungkin kita masih awam, kita masih terbatas akan ilmu yang kita punya. Ya. Yang penting sebisanya kita berikan kepada yang menonton video ini. Ya, untuk langsung saja pertanyaan pertama terkait berita ekonomi digital syariah. Saya berikan kepada Mas Fadil. Waktu dengar berita ekonomi digital syariah yang katanya survei banyak orang itu digital ekonomi syariah atau ekonomi digital syariah itu membantu ekonomi di Indonesia dalam skala nasional. Apa yang ada di pikiran Mas Fadil ketika mendengar berita-berita tersebut? Ya itu jelas, berarti kan secara konteks itu ekonomi digital syariah itu ada peningkatan ya mas. Iya, ada peningkatan. Soalnya kan zaman sekarang kalau dari sisi digitalnya, sekarang siapa orang yang mau repot-repot capek-capek pinjam uang ke bank, ya, bayar apa-apa harus ke toko, itu kan repot. Kalau dari sisi syariahnya ya mungkin itu hal yang bisa membatasi mereka ya. Iya benar. Yang bisa membatasi mereka akan hal yang halal atau haram, akan hal yang enggak jelas ya. Dan mungkin masyarakat aslinya cuma butuh halal atau haram, ini aman apa enggak. Iya benar kan. Soalnya kalau masyarakat itu yang dicari ki aman pura. Iya, simple. Orang gak repot. Nah, ya ini mungkin pasti akan menjadi suatu hal yang akan membantu meningkatnya ekonomi nasional. Iya kan? Apalagi mayoritas dari nasional kita adalah umat muslim yang dalam artian jika itu sudah ada lingkup syariahnya ya, mungkin mayoritas beralih ke situ. Ya, mungkin ada tambahan terkait berita-berita ekonomi digital syariah membantu ekonomi Indonesia atau tidak.
dari beberapa penjelasan yang kami dapat itu membantu terkait inklusi keuangan, terus modernisasi UMKM halal, terus pertumbuhan aset, transparansi dana sosial, dan landasan Indonesia Emas 2045 yang akan dilakukan atau diusahakan ke pemerintahan sekarang begitu. Lanjut ke Mas Adib. Boleh Mas, dilanjutkan aja. Ini menujunya sangat syariah. Pertanyaan yang sangat syariah, culture syariahnya sangat dapat. berhubung kita itu suka hal-hal yang syariah. Ya, berhubungan dengan suka-suka agama. Itu layanan digital syariah katanya lebih aman dan adil. Menurut Mas Adib itu hal yang menarik atau hal yang biasa saja, lumrahnya promosi atau memang kenyataan? Begitu. Kalau menurut saya ya ini ya, Mm-mm. menurut saya itu ya dibilang adil dan transparan itu ya mungkin sangat-sangat menarik Mas. Sangat menarik. Karena di syariah sendiri ya pada umumnya itu Ya, tidak membebankan kepada salah satu pihak. Nah nanti Ya. untuk benar-benar. pengalokasiannya itu nanti bisa dibagi dua Mas. Ya, karena menggunakan Bagi keadilan hasil. mengulangi Bagi bagi hasil. hasil Nah, yang dimana nasabah dan Pemilik jasanya modal nanti itu menanggung semuanya, entah rugi entah tergantung untung akad yang Betul. digunakan. Nah ya. Ya, benar sekali. Ada tambahan? Ya, terus juga kan di syariah sendiri kan juga ada banyak-banyak apa itu bermacam-macam akad lah, apa itu namanya, banyak sekali. mudarobah ada, Nah ya itulah Mudarobah, musyarakah ada, musyarakah. Nah, murobaha. nah, itu kan Tergantung kalau fungsi kita itu masing-masing. mendengarkan, mempelajari ya, saat ini kan kita sedang mempelajari seperti itu. Ya. Tentunya sangat itu mungkin sangat relevan sekali Mm-mm. dan sangat menarik dan sudah sesuai dengan kesehariannya. Nah, Hmm. nanti tergantung itu prakteknya seperti apa yang kita butuhkan itu. Dan manfaatnya. Manfaatnya. Oke. Ada tambahan sedikit mungkin dari jurnal yang sudah kita buat. Itu ada keamanan berlapis yang di situ bersumber dari etika syariah Islam, terus ada keadilan melalui skema bagi hasil seperti yang Mas Adib jelaskan, dan dampak sosial dari terintegrasi yang membuat sangat menarik itu, yang melalui fitur hisfaf, zakat, infak, sedekah, dan wakaf. Tuh, kita lanjutkan pertanyaan yang nomor 3. Pertanyaan yang nomor 3 kami berikan kepada Mas Fadil. Ini kurang lebih sama dari pertanyaan yang pertama. Berarti syar'i ini. Syar'i ini semuanya, kalau yang nggak syar'i nggak usah kita bahas. Oke. Pokoknya yang perkara-perkara syar'i, Berarti syariah ini semua. dalan sih Mas. Dalan, kudu dalan. Lanjut, kita membahas ke pertanyaan ketiga. Katanya ini ora salib Mas. katanya bisa bantu masyarakat kecil dan UMKM. Penting atau masih jauh dari kata-kata membantu masyarakat kecil dan UMKM? Begitu. Menurut saya malah justru itu hal yang utama atau hal yang penting. Soalnya kalau Jadi, membantu itu kan konteksnya lebih ke bermanfaat ya Mas. Ya, Membantu benar. itu kan bermanfaat. Nah sekarang kenapa emang repot-repot bikin ekonomi digital syariah kalau tujuannya bukan untuk manfaat? Ya pasti emang buat manfaat, bener kan? Benar banget. Nah itu tentunya bakal jadi manfaat buat para pemilik UMKM. Misalkan nih Mas Adib Ya. mau bikin usaha tambal ban, Tambal ban. tapi Saumpama lo Mas Adib. saumpama, tapi nggak punya modal. Dengan adanya ekonomi digital syariah, Mas Adib bisa pay later dulu. Kan syariah. Bisa, iya. Kalau itu digital ya. Digital. Kalau syariahnya ya Syariah. kurang tahu saya. Soalnya itu kan mempermudah orang mencari modal, yaitu tentunya akan membuka lapangan pekerjaan juga bagi mereka yang ingin membuka usaha gitu. Terus juga bisa buat itu enggak sih? Apa itu namanya, pengalokasian harta yang mengendap, Bisa, itu Apa bisa. namanya? Nah, itu Agar- kan agar berputar gitu agar loh. berputar. Rokoknya yang bukan di Mas. Simpul, Mas.
Lah kalau itu kan perputaran uang itu lebih ke donasi, Donasi, atau betul. zakat atau apa. Lah itu kalau dari sisi digitalnya kan berarti kita zakat kan bisa transfer. Bisa. Kita kan Bisa. kita mau donasi misal Aceh itu lagi Oh, ya itu, kita kan repot kalau mau terbang Itu. ke Aceh ngasih mereka sembako kan repot ya enggak sih? Repot. itu Nah. kasihan banget ya Mas ya. Kasihan banget itu. Membahas sedikit tentang Aceh Ya. untuk saudara-saudara kita, terutama Aceh itu mayoritas juga umat Muslim. Maka jika kita tidak bisa membantu secara finansial atau dengan fisik kita, maka kita menggunakan jalur doa, Ya. kirim al-fatihah, Kirim kirim doa. doa-doa agar setidaknya kita bisa membantu walaupun dengan cara berdoa. Sempatkan diri Anda untuk berdoa sebentar. Ya. Gitu. Kalau doa itu berarti konteksnya juga digital. Soalnya kan transfer Wah, dari sini bisa sampai sana. Iya. Bisa. Sebenarnya teknologi termutakhir dari zaman Mutakhir. dulu itu doa. Doa itu udah digital. Awal mulanya digital itu berpikir dari situ tadi Mas. Ya. Ya yang jelas kalau membantu atau enggak pasti jelas membantu. Dari sisi syariahnya pasti mereka juga akan membatasi. Ya intinya kalau konvensional kan itu digital ya udah digital aja. Jalan. Pokoknya mempermudah, tapi kalau digital syariah itu kan selain mempermudah tapi mereka juga tahu konteksnya. Yang bener, yang halal atau enggak, yang riba atau enggak. Soalnya masyarakat ya itu yang tadi saya Dan tidak katakan. membebankan ya. Ya, uangnya jelas perginya kemana itu syariahnya. Yang intinya sangat membantu dengan modal yang lebih adil, modal yang lebih halal, terus Transparan juga. sertifikasi halal digitalnya juga sudah bisa dikarenakan kita basisnya tadi digital. Ya, Terus untuk yang selanjutnya juga ada dukungan pemerintah dan lain-lain gitu. Oke, masih ada tambahan Mas? cukup. Cukup dulu lah. Ya, bisa di search. Oke. Untuk yang selanjutnya kami berikan kepada Mas Adib, yaitu terkait hati ini Mas. Hati. Terkait perkara hati. aku iso nganu ya. Hati iso itu ngelak mempunyai perasaan, dan perasaan itu menimbulkan harapan. Nah, untuk harapan sederhana Mas Adib ke depan terkait ekonomi digital syariah terutama di masyarakat sekitar kita itu bagaimana? Iki harapan ya Mas. Harapan. Ini nek Ya bisa doa, bisa saran, bisa monggo bebas. ini nek wis berharap tapi ra dikai kepastian yo piye Mas. Wah, Kalau berharap tidak diberi kepastian, maka kami berdoalah. diharapkan untuk tidak berharap Tidak berharap. atau mencari harapan yang lain. Tadi harapan terkait apa Mas tadi? Terkait Kemajuan Iya. ekonomi digital syariah. Kalau menurut saya harapannya ya. Ini kalau dikembangkan itu sangat-sangat bagus sekali ini. Karena melihat kondisi zaman yang digital saat ini ya itu banyak bermunculan itu loh Mas, apa namanya? Brazil, Zaman online Oh, apa? pinjol. Nah, pinjol yang ilegal itu kan Iya. banyak. Itu sangat-sangat meresahkan Mas karena Pinjol, judi online dari juga, Mas. pinjol itu kadang ya mengambil bunga itu sangat-sangat Enggak nggak ngotak sekali. Nggak ngotak. Mungkin kudune takaran ini Pak. Dume Mm-mm. iso persyaratannya gampang. Nah. Wah, ini kok mudah wae tenan nih Mas. Ya, Ya, itu harapannya nanti bisa dikembangkan. ah, Terus yang terutama bagi masyarakat itu ya intinya nanti bisa mudah diakses dan mudah dipahami. ya. Yang sulit malah ternyata itu Mas Arif. Pengalokasian. Soalnya ya bukan pengalokasiannya tapi orang-orang yang kurang literasi. Nah, ya kurang itu. literasi atau kurang apa itu mungkin belum merasakan apa sih manfaatnya ekonomi syariah. Iya. Opo to bedone syariah konven. Betul sekali. Manfaatnya ki opo to kanggo aku nek aku nganggo syariah. Iya. Orang yang tipis iman kan mungkin nggak peduli Nggak sama peduli. ini. Cari ringkas, Ya. cari mudah. Tapi kalau orang yang imannya tebal itu, orang yang imannya kuat itu pasti milih yang syariah Ya. dengan alasan luweh aman kanggo Ya, aku. nopo-nopo mikir pindu. Ya. Kayak Pindo. Yang terjadi di daerah ya bukan di daerah saya saja ya. Maksudnya di daerah yang enggak Terjangkau oleh terjangkau. kita. Nah, seperti itu ya. Minimnya akan literasi. Iya, literasi. Dan sangat fungsi- penting, Mas. Alat digital seperti ini nanti itu bisa digunakan buat apa Ya. saja. Kan paling tahu-tahunya juga cuma TikTok, Hmm. Facebook, WA gitu. doang gitu. WA paling tidak itu. Ya dikarenakan mungkin terkait harapan-harapan itu yang jelas dari pihak-pihak
jasa-jasa ekonomi syariah itu dari kita itu menginginkan ayolah masyarakat dikenalkan lebih dalam. Ya, betul. itu tugas dari Iya, kita. Dari kita. dikenalkan lebih dalam agar orang-orang yang kurang paham terkait Syariah. Prinsip syariah. contohnya ada di sini mungkin banyak lembaga-lembaga seperti BMT Ya, itu ayolah kita fungsikan lembaga-lembaga tersebut agar apa yang kita harapkan bisa dijembatani oleh lembaga tersebut. Jangan mencari solusi dengan pinjol, judol. Ya. Karena kalau bagi yang masih awam itu ya, kita itu mau masuk ke dalam lingkup syariah itu terlihat masih ribet, Iya, masih ribet. sulit, belum paham ya ini itu harusnya gimana, nanti benar. prosesnya seperti apa. Kalau di lain syariah kan mudah, tinggal datang menyampaikan keperluannya, memberikan persyaratan, sudah mas bisa nanti. Tapi Tapi boleh duitnya ra jelas. duitnya tidak jelas, Boleh dan barangnya ra nanti jelas. ribanya itu berlipat-lipat. Ribanya berlipat-lipat yang nantinya bukan memberikan solusi tapi menambahkan masalah. Ya. Yang nanti endingnya ketika tidak bisa memenuhi dari bunga tersebut, bisa-bisa nanti Kena apa yang denda. sudah kita syaratkan tadi diminta paksa. Ya. Seperti itu. Ya mungkin dari keempat pertanyaan tadi kami simpulkan atau kita simpulkan perkembangan fintech, finansial teknologi, syariah digital dan optimalisasi pengelolaan ZISFAF berbasis teknologi memperkuat inklusi keuangan dan fungsi redistribusi ekonomi. Akses layanan keuangan yang lebih luas mendorong pemerataan ekonomi, sementara pengelolaan dana sosial secara digital meningkat transparansi dan partisipasi masyarakat. Secara keseluruhan, ekonomi digital syariah berpotensi menjadi salah satu pilar utama pembangunan ekonomi Indonesia di masa depan, dengan catatan adanya dukungan kebijakan yang konsisten terutama dari pemerintah, peningkatan literasi digital dan keuangan syariah, serta sinergi berkelanjutan antara pemerintah, pelaku usaha, dan lembaga keuangan syariah. Oke, setelah ini akan kami tampilkan beberapa pendapat orang terkemuka di Indonesia terkait ekonomi digital syariah. Setelah ini kita jeda terlebih dahulu dan kami lanjutkan. Terima kasih. Ya, untuk yang selanjutnya ada beberapa tanggapan yang sudah saya cetak, saya print, dan nantinya akan saya mintakan kepada dua teman saya ini untuk membacakan. Izin untuk berpindah dulu Mas Fadil. Oke, siap. Rokoknya belum Mas. Oke. Untuk yang pertama, yang tua dulu, yang sepuh dulu, kita persilahkan untuk memilih dan membaca. Romo nih. Romo, memilih. Bebas. Oke. Bisa dibuka terlebih dahulu dan dibacakan secara lantang. Dibalik. Nah, Wah, muser-muser ini pi. ya, yang itu. Oke. Menurut siapa? Bacakan. Ini ada dari Peri Warjio ya, selaku Gubernur Bank Indonesia. Disampaikan dalam Sarasehan Nasional Ekonomi dan Keuangan Syariah BIMUI sekitar 2021-2023, yaitu menyatakan bahwa digitalisasi ekonomi syariah menjadi strategi untuk memperluas inklusi keuangan dan memperkuat posisi Indonesia sebagai pusat ekonomi syariah dunia. Ini pendapat dari Pak Peri Warjio, itu ekonomi syariah itu digunakan untuk strategi utama, Mas. Oke, kami lanjutkan. Untuk Mas Fadil silakan pilih salah satu. Bismillahirrahmanirrahim. Ijabati. Ya Allah. Baik, ini pendapat dari Pak Erick Thohir selaku Menteri BUMN. Saat menjabat Menteri BUMN, beliau menyampaikan begini. Disampaikan dalam Indonesia Syariah Forum dan Anugerah Syariah Republika sekitar tahun 2023 sampai 2024. Beliau menekankan bahwa ekonomi syariah berbasis digital merupakan salah satu pilar penting dalam menjaga keseimbangan dan pertumbuhan ekonomi nasional. Ya, berikut yang disampaikan Pak Erick Thohir.
Kita lanjutkan, pilih satu lagi Mas Adit. Oke. Mimi Rien. Lanjut. Bismillah. Ini waduh. Oke. Selanjutnya ada dari Bapak Heri Gunardi selaku Direktur Utama Bank Syariah Indonesia atau BSI. Beliau menyampaikan dalam forum transformasi digital BSI dan diskusi ekonomi syariah nasional sekitar tahun 2021-2024 menyatakan bahwasanya digitalisasi perbankan syariah merupakan kunci untuk memperluas inklusi keuangan dan mendorong pertumbuhan ekonomi syariah nasional. Oke, sudah Mas. Oke, cukup. Ini untuk yang terakhir sangat penting sekali untuk kita dengarkan. Monggo. Oh, ternyata ini dari mantan wakil presiden kita, yaitu Siapa? Pak Ma'ruf Amin. Hebat, kamu hebat, Mas. Ya, ini Pak Ma'ruf Amin selaku Wakil Presiden Republik Indonesia disampaikan dalam Indonesia Syariah Economic Festival sekitar tahun 2022 sampai 2024. Beliau menegaskan bahwa ekonomi digital syariah berperan penting dalam mendorong pertumbuhan ekonomi nasional yang inklusif melalui digitalisasi keuangan dan individu yang halal. Ya, cukup. Yang mungkin demikian kami berikan contoh oleh orang-orang terpandang dapat menarik kesimpulan bahwasanya digital ekonomisasi ekonomi digital syariah yang benar. Digitalisasi ekonomi syariah Ya. itu sangatlah penting, sangat bermanfaat bagi kita semua, terutama kita masyarakat yang harus melek akan teknologi. Ya mungkin cukup sekian podcast kita kali ini. Kurang lebihnya kita mohon maaf yang sebesar-besarnya, yang sebanyak-banyaknya, dan jangan lupa untuk doakan selalu kepada saudara-saudara kita, terutama saudara kita yang di Aceh. Semoga Allah senantiasa melindungi dan membersamai mereka. Amin. Kita tutup, kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa. Sampai jumpa. Peace man. Peace man. Very good.